Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rais Abdul Fattah selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini kami yang anggotakan Budiman Hidayat dan Dwi Medi Haryono Putra akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Dampak Paparan Radiasi Blue Light pada Pembelajaran Daring Terhadap Kesehatan Mata, yang beranggotakan Budiman Hidayat, Dwi Medi Haryono Putra dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Abstrak, smartphone merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 sampai saat ini banyak mengakibatkan perubahan besar-besaran di berbagai sektor. Salah satunya yaitu pendidikan, sehingga perlu diadakannya pembelajaran jarak jauh. Hal itu membuat para siswa dan mahasiswa menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Classroom, Zoom, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Sehingga para mahasiswa atau mahasiswa diharuskan untuk menatap layar smartphone yang begitu lama, yang akan mengakibatkan kesehatan mata mereka terganggu. Salah satunya oleh sinar biru. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, sehingga data yang disampaikan adalah data dari studi-studi sebelumnya yang sudah pernah ada. Mata merupakan salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, manusia menyerap kurang lebih 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun, gangguan terhadap penglihatan juga banyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan berat yang dapat mengakibatkan kebutaan. Ada dua jenis golongan cahaya, yaitu cahaya tak tampak atau invisible light dan cahaya tampak visible light. Selain itu, sinar biru juga mempunyai dampak yang sangat tidak baik bagi kesehatan mata, karena sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor atau pekat cahaya pada mata, sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Kata kunci pembelajaran daring, sinar biru, dan smartphone. Pendahuluan. Adanya pandemi COVID-19 pada akhir 2019 hingga sampai saat ini 2021 yang mengakibatkan perubahan besar-besaran di berbagai sektor, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Dulu dalam pendidikan sudah lama belajar dan mengajar tatap muka di kelas, kini berubah menjadi online atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan solusi dalam kegiatan belajar mengajar saat keadaan pandemi. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara sinkronus dan asinkronus menurut Gus Wantoro. Sinkron merupakan pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu bersamaan, contohnya menggunakan video conference atau chatting. Sedangkan asinkron merupakan tenaga pendidik yang menyiapkan materi atau penugasan yang interaksi pembelajarannya bersifat fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, banyak menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Classroom, Zoom, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Sehingga para siswa dan mahasiswa diharuskan untuk menatap layar smartphone yang begitu lama. Belum lagi kalau diselingi bermain game
dan media sosial akan bertambah paparan blue light-nya. Menurut Kompasiana, smartphone merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan teknologi terbaru yang dapat membantu berbagai kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Smartphone dianggap lebih lengkap daripada alat elektronik lainnya karena fungsi dan sifatnya yang berbeda. Menurut penelusuran Detiknet, pasar penjualan smartphone di Indonesia tahun 2020 terlihat masih menggairahkan, sehingga pada November 2020 dengan penjualan smartphone tahun lalu mampu menyerap angka penjualan hingga 40 juta unit atau rata-rata sekitar 3,6 juta unit per bulannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pada pembelajaran jarak jauh ini. Sebagian besar siswa dan mahasiswa menggunakan media pembelajaran menggunakan smartphone ataupun laptop. Masyarakat Indonesia rata-rata dapat menghabiskan waktu dalam menggunakan smartphone mereka lebih dari 2 jam per harinya. Paparan blue light atau sinar biru dari gadget yang digunakan berlebih atau sering selama pandemi ternyata berdampak negatif bagi kesehatan mata. Blue light merupakan sinar biru yang dipancarkan dari layar perangkat digital seperti smartphone, tablet, laptop, atau PC. Sinar biru pada perangkat gadget berfungsi menerangi layar selama digunakan. Namun, masyarakat yang kurang menyadari akan bahaya atau dampak negatif dari paparan biru yang berlebihan tidak hanya berpengaruh pada kondisi mata, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan tubuh yang lainnya. Metode penelitian. Penelitian adalah jenis data kualitatif yang berdasarkan studi-studi yang sudah dijalankan. Sasaran dari penelitian ini adalah para mahasiswa agar mengetahui dampak dari radiasi blue light terlebih lagi di masa pandemi banyak sekali mahasiswa yang terpaksa harus belajar melalui daring atau online, sehingga mereka harus belajar di depan gadget mereka selama kurang lebih 8 jam sehari. Pada penelitian ini disebutkan bahwa paparan sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor atau pekat cahaya pada mata, sehingga menghasilkan molekul beracun yang membahayakan mata. Sinar biru yang masuk ke mata, lensa, dan retina tidak dapat memblokir atau memantulkannya, sehingga mengenai dan merusak sel fotoreseptor. Hasil dan pembahasan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan karantina yang meliputi rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan dari PSBB sendiri yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat seperti yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang mengakibatkan seluruh wilayah di Indonesia menerapkan PSBB. Ini guna menekan penyebaran virus ke masyarakat. Semakin tingginya penyebaran COVID-19, maka pada tanggal 3 sampai 10 Juli 2021 diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat khusus Jawa dan Bali. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dwi Medi Hernyana Putra. Sekian dari saya. Selanjutnya, PPKM darurat merupakan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibandingkan dengan PSBB, tidak terkecuali pada pembelajaran yang serba daring. Mahasiswa maupun siswa-siswi dituntut untuk beradaptasi pada situasi saat ini.
Pada masa pandemi, semua kegiatan masyarakat yang semula offline atau yang dikerjakan di luar bertatap muka langsung sekarang digantikan ke online dengan menatap smartphone ataupun laptop ataupun PC. Untuk kegiatan rapat, kegiatan belajar mengajar, dan juga sarana komunikasi yang lainnya. Maka secara tidak disadari, smartphone maupun laptop tersebut dapat memancarkan blue light atau sinar biru yang dapat merusak kesehatan mata. Hasil survei dari Kumorowati tahun 2017 ditemukan bahwa durasi rata-rata penggunaan smartphone di Indonesia mampu menghabiskan waktu lebih dari 181 menit per hari. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat pertama dalam penggunaan smartphone terlama di Asia Tenggara. Maka dari itu, dalam penggunaan smartphone, saat pembelajaran daring dilakukan istirahat sejenak dengan mengedipkan mata, memandang keluar tanaman hijau, meredupkan layar handphone, melapisi layar dengan peredam sinar biru yang bisa mengurangi dampak dari sinar biru tersebut. Ismandari tahun 2018, mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata, manusia menyerap lebih dari 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun, gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan yang berat yang dapat mengakibatkan kebutaan. Menurut Nasriyah tahun 2019, makula adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai penglihatan tengah. Penderita degenerasi makula akan mengalami gangguan pada penglihatan sentralnya karena sel pada makula sudah rusak akibat paparan sinar UV dan sinar biru. Sinar UV yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata dan kulit, sinar ini tidak dapat terlihat oleh mata karena termasuk golongan cahaya tidak tampak atau invisible light. Mata manusia hanya mampu melihat dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 760 nanometer yang disebut dengan cahaya tampak atau visible light. Visible light yang diperlukan oleh mata kita dalam proses penglihatan sehingga kita dapat mengenali berbagai macam warna dan benda. Sumber bisa dari matahari langsung ataupun pencahayaan buatan seperti lampu neon, LED, monitor komputer, smartphone, tablet, monitor laptop, dan sebagainya. Meskipun memberikan banyak manfaat bagi proses penglihatan, ternyata visible light juga mempunyai efek samping yang buruk, khususnya sinar biru yang mempunyai panjang gelombang 415 nm sampai 455 nm. Akumulasi dari paparan sinar biru yang masuk ke mata jangka panjangnya dapat mempercepat terjadinya degenerasi makula. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasriyah, paparan sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor atau pekat cahaya pada mata untuk menghasilkan molekul beracun yang membahayakan mata. Sinar biru yang masuk ke mata, lensa, dan retina tidak dapat memblokir atau memantulkannya sehingga mengenai dan merusak sel fotoreseptor. Rusaknya sel fotoreseptor bisa menyebabkan degenerasi makula atau macular degeneration. Degenerasi makula yaitu penyebab kebutaan yang paling sering terjadi pada orang berusia 50 tahun atau lebih. Makula atau organ kecil dekat pusat retina yang mempertajam objek ini dapat rusak seiring bertambahnya usia. Namun, akan terjadi lebih cepat salah satunya karena sinar biru dari smartphone, laptop, dan perangkat digital lainnya. Berdasarkan penjelasan liputan 6, paparan langsung sinar biru dapat menyebabkan kerusakan retina. American Macular Degeneration Foundation memperingatkan bahwa kerusakan retina yang disebabkan sinar biru dapat menyebabkan degenerasi makula. Hal ini menyebabkan hilangnya penglihatan sentral, kemampuan untuk melihat apa yang ada di depan Anda. Hal ini dapat terjadi jika blue light yang terlalu dekat dengan mata akan menyebabkan degenerasi makula. Maka dari itu, pentingnya pada saat pembelajaran daring perlu memberikan jarak antara smartphone dengan wajah atau mata kita. Paparan sinar biru yang terlalu lama bisa memicu sel-sel fotoreseptor pada mata untuk menghasilkan molekul beracun yang membahayakan mata. Molekul yang disebut sebagai retinal ini awalnya berfungsi untuk membantu sel fotoreseptor dalam melarutkan membran sel fotoreseptor. Degenerasi
makula memang tidak menyebabkan orang buta secara total, namun penglihatan akan jadi kabur atau tidak seterang penglihatan normal. Sayangnya penyakit ini belum bisa disembuhkan dan merupakan penyebab kebutaan. Liputan 6 juga berpendapat sinar biru juga bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Otak seseorang mulai memproduksi melatonin ketika ia siap tidur dan sinar biru dari smartphone mengganggu proses produksi tersebut. Itulah sebabnya mengapa smartphone merusak siklus tidur alami. Apa dampak dari siklus tidur yang terganggu menyebabkan kesehatan mulai dari obesitas hingga gangguan genetik dan masalah memori lainnya. Pembelajaran jarak jauh saat ini sangat penting untuk diterapkan guna mencegah penularan COVID-19 yang semakin luas. Menurut iCare Blue Light pada smartphone sangatlah bermanfaat untuk kita, seperti membuat kita bisa semakin produktif, fokus, dan terjaga meski badan terasa lelah. Selain itu, sinar biru juga mampu mempengaruhi jam bangun dan jam tidur kita. Dan menurut Essilor, keberadaan blue light juga bisa meningkatkan kewaspadaan, mengangkat fungsi kognitif, serta mengatur mood. Selain itu, sinar biru berguna juga untuk mengatur ritme sirkadian yang berkaitan dengan kualitas tidur. Tetapi apabila sering terpapar blue light juga tidak bagus untuk mata. Maka dari itu perlunya untuk pencegahan seperti yang dikemukakan Essilor. Cara mengatasinya dapat dilakukan langkah seperti mengurangi waktu penggunaan gadget. Selain itu, bisa pula dengan memasang filter di depan layar untuk meminimalkan sinar biru. Akan tetapi, ada juga langkah yang sangat praktis untuk mengatasi bahaya sinar biru. Caranya adalah dengan menggunakan lensa mata khusus. Menggunakan lensa mata khusus untuk melindungi mata. Menurut Erdaka, tips menghindari dari blue light yaitu bisa menggunakan ponsel dalam kegelapan atau mengatur tingkat pencahayaan pada ponsel. Dan menurut Antara News, tips-tips melindungi mata dari blue light yaitu dengan mengistirahatkan mata sejenak, dengan menatap layar smartphone ataupun laptop setiap 20 menit selama 20 detik, kemudian melihat di sekitar sejauh 20 kaki. Sering berkedip dengan berkedip akan membuat mata menjadi lembab dan mengurangi iritasi, dan sebaiknya berkediplah 10 kali setiap 20 menit. Menurunkan cahaya smartphone akan membuat mata lebih tidak lelah dan bisa juga dilengkapi juga kaca anti glare. Berikan jarak antara mata dan smartphone setidaknya 16 sampai 18 inci dari mata. Terakhir penutup, berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya organ mata merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Maka dari itu, pentingnya dalam menjaga kesehatan mata, terutama pembelajaran daring yang saat ini menggunakan media smartphone. Dengan adanya media smartphone tersebut akan menjadi suatu masalah kesehatan pada mata. Bila tidak dijaga dengan benar, maka mata bisa merusak kesehatan tubuh kita. Dampak dari pancaran sinar blue light yang sangat membahayakan kesehatan mata, dampaknya akan menyebabkan degenerasi makula. Degenerasi makula akan mengakibatkan penglihatan akan jadi kabur atau tidak seterang penglihatan normal. Blue light juga akan mengganggu siklus tidur dan membuat mata-mata perih. Maka saran pada penelitian yang dapat kami berikan yaitu, mahasiswa atau siswa-siswi bisa melindungi mata dari paparan blue light yang diantaranya yaitu mengistirahatkan mata sejenak, sering berkedip, memberi jarak antara mata dan smartphone, bisa menggunakan kacamata khusus, dan bisa pada layar smartphone dilapisi kaca anti glare. Sekian dari kelompok saya, kelompok Budiman dan juga kelompok Dwi Mediano Putra tentang penelitian dampak paparan radiasi blue light pada pembelajaran daring terhadap kesehatan mata. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa ataupun siswa dan juga tenaga kesehatan. Dan juga untuk orang-orang yang sedang work from home. Nah, sekian dari kita berdua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.